Jemaat Tuhan di Gandaria City dan saudara yang mengikuti program ini dimanapun kau berada, 30 menit ke depan kita akan menggali firman. Ikut tangan saya, menggali firman, merenungkan firman, dan belajar akan firman. Mari kita angkat Alkitab kita dan Alkitab kita. Ini Alkitab, ini Alkitab. Angkat tangan sama-sama, ikut saya, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam Yesus dan Roh Kudus bermanfaat, mengajar saya, mendidik saya, memperbaiki kelakuan saya, membawa saya kepada kebenaran. Dalam nama Yesus, katakan amin. Mari kita mulai. Kita akan baca nats kita dari kitab Amsal pasal 24. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya ulangi, berapa kali jatuh? Sebab 7 kali orang apa? Benar jatuh, tidak masalah. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik yang tidak mau hidup benar, dia akan jatuh lalu roboh, lalu dikatakan di sini menerima bencana. Siapa yang percaya dalam Yesus kita dijadikan orang benar? Memang kita susah untuk menjadi hidup benar, tapi oleh kebenaran Yesus, oleh korbannya di kayu salib, kita menjadi orang benar. Saya mendapatkan tema hari ini untuk kita boleh belajar bersama. Ikuti suara saya dan gerakan saya. Menjadikan kegagalan, ikut tangan saya, menjadikan kegagalan. Gini, kegagalan sebagai batu lompatan untuk lebih berhasil. 7 kali orang benar jatuh, gak roboh. Bahkan di kitab Mazmur, dikatakan sangat jelas di kitab Mazmur bahwa apabila orang benar jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Angkat tangannya semua. Tangannya, ini akapela tangannya, sebab Tuhan menopang. Apabila saya jatuh, bilang kiri kanan, enggak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Siapa yang pernah jatuh, angkat tangan. Siapa yang pernah gagal, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan sudah gagal untuk jujur. Apakah pendeta bisa gagal? Keras banget sih ngomongnya. Agak sentimen sama pendeta ini. Apakah pengusaha bisa jatuh? Apakah jemaat bisa jatuh? Semua bisa gagal. Apakah pengusaha gagal dalam mengembangkan modalnya? Bisa gagal. Apakah suami istri bisa gagal untuk membangun keluarganya harmonis? Bisa. Apakah hamba Tuhan bisa gagal dalam pelayanannya? Bisa. Yang pernah gagal lambaikan tangan. Yang sering gagal lambaikan tangan. Bilang, tidak masalah. Tuhan sanggup mengubah yang gagal menjadi lebih berhasil. Tepuk tangan yang berhasil. Tepuk tangannya kurang berhasil. Saya sedang berdoa, Anda yang gagal dalam membangun kesehatan, Anda gagal dalam membangun bisnis, rumah tangga, engkau bangkit hari ini.
Katakan bersama saya, menjadikan kegagalan sebagai batu lompatan untuk lebih berhasil. Katakan amin. Adakah di sini suami belum berhasil? Gak masalah. Kau menjadi suami yang lebih berhasil. Pak, istri saya tidak menghargai saya, Pak. Nanti saya kasih tahu. Suami Anda sendiri akan menghargai tiap hari, menghormati tiap hari. Hormat senjata, gerak. Demikian ibu-ibu, mungkin kau tidak pernah dipuji oleh suamimu, kau merasa gagal. Nanti ada resepnya supaya suamimu memuji-muji engkau. Kau tidak amin? Mari kita lihat kisah di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab semua pernah gagal. Senggol kiri kanan, ada temannya. Apakah saya tidak pernah gagal? Saya sering gagal. Dengar, waktu Anda lebih sering gagal, Anda akan cenderung lebih sering berhasil. Ini soal kesehatan, saya mau bersaksi. Tiba-tiba hari itu saya kepalanya cenut-cenut, saudara. Terus leher ini tegang, pundak tegang. Saya pulang dari pelayanan di Medan, ditraktir durian. Pulang ke Jakarta, saya setir mobil, waktu itu belum punya sopir, mengunjungi ibu saya. Maka darah saya tekanannya naik, bukan main. Over. Saya ke rumah sakit dan dokter bilang, opnam, kaget. Saya seumur hidup sampai umur hampir 47 tahun belum pernah masuk rumah sakit. Hanya remeh saja karena durian. Apa yang terjadi? Saya di rumah sakit tergeletak. Dan tiba-tiba ada yang ketok pintu. Tok, 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 tok. Saya bilang, silakan masuk. Pak, kami pendoa dari Gereja GBI, boleh berdoa, Pak? Boleh. Walaupun saya hamba Tuhan, tukang doain orang sakit, saya terbaring di ranjang rumah sakit, didoain juga senang, saudara. Waktu dia mendoain, dia lihat papa namanya Timotius. Loh, Bapak Timotius? Iya. Enggak jadi, Pak. Kok enggak jadi? Loh, Bapak kan tukang doain orang. Iya, tapi aku hari ini sakit, saya bilang. Saya didoain. Sehari sih akhirnya keluar. Namun saya tahu, karena saya salah makan, salah olahraga, dan saya diberi vonis oleh dokter harus minum obat darah tinggi seumur hidup. Karena darah saya cenderung tinggi tekanannya. Bapak ibu saya juga budrek, darah tinggi, kakak saya, adik saya, jadi saya cenderung tinggi. Apalagi waktu kecil suka makan ikan asin, karena memang serba murah dan enak. Anda tahu? Sering saya tidak minum, istri saya berkata, diminum obatnya. Karena dia tidak enak, saya tersinggung obat darah tinggi, dia bilang, vitaminnya. Tapi Anda tahu, saya dinasihati oleh teman saya. Itu pola hidup dan pola makan, Tim. Coba kamu makan yang benar, olahraga yang benar. Nah, hari ini, saya ajak Anda untuk melihat. Anda pernah gagal apa? Apakah kegagalanmu itu membuat engkau jadi merasa tidak berharga? Begini nasib, salah. Pak, saya menyatakan cinta dan ditolak. No problem. Pria menyatakan cinta ditolak, biasa. Tapi kau tidak pernah menikah karena tidak berani menyatakan cinta, itu masalah. Pak, saya putus cinta, enggak masalah. Sebelum janur kuning melengkung di rumahnya, ada lagu berkata, mari bung rebut kembali. Kalau sudah melengkung ya sudah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bekas pacar ke penghulu, kita juga menyusul menikah juga dengan yang lain. Katakan haleluya. Coba Anda inventarisir, pernah gagal apa sih? Gagal, 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 gagal. Saya beritahu hari ini, Tuhan Yesus spesialisasi mencari orang yang gagal dan gagal. Bersama Dia melompat untuk lebih berhasil. Tepuk tangan untuk lebih berhasil. Tepuk tangannya kurang berhasil. Saya akan beri tokoh biar Anda bilang nge. Karena kalau ada tokoh Alkitab Anda paling mantap. Tokohnya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 daripada Yakub. Yusuf dilahirkan oleh Rahel
yang sangat dicintai oleh Yakub. Sehingga Yusuf namanya artinya adalah, bahasa Inggrisnya Joseph, bahasa Sundanya Mang Ucup atau Joseph. Arti Yusuf adalah Tuhan menambah-nambahkan. Ikut tangan saya, menambah-nambahkan. Siapa yang mau ditambahi kesehatan? Siapa mau ditambahi berkat? Siapa mau ditambahi panjang umur? Semua mau, katakan yes. Yusuf di Kejadian 37 ditulis begini. Inilah riwayat Yakub. Yusuf, aneh kan saudara? Kenapa keturunannya Yakub ada 12 anak? Kenapa disebut Yusuf? Karena Yusuflah yang menjadi sumber daripada sejarah Israel, yaitu Yakub. Yusuf pada waktu umur 17 tahun diberi dream, mimpi. Mimpinya enggak nanggung-nanggung, saudara, menjadi Perdana Menteri. Yusuf mimpi dia punya ikatan gandumnya, dia sedang berdiri berjajar dengan ikatan gandum-gandum daripada saudara-saudaranya. Ternyata 11 ikatan gandum saudaranya itu sujud kepada gandum ikatannya Yusuf. Bahkan ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Yusuf. Yusuf diberi mimpi sangat besar. Akan menjadi Perdana Menteri. Orang nomor 2 di sebuah negara. Kurang apa? Yusuf memulai dengan sebuah dream, mimpi yang besar. Cita-cita yang besar. Tapi perjalanan Yusuf tidak semudah mimpinya. Siapa yang pernah gagal untuk bermimpi, angkat tangan. Bilang sama kiri kanan, dream again, mimpi lagi. Siapa yang siap mimpi lagi? Katakan amin. Mungkin kau berkata, Pak, kesehatanku terpuruk. Dokter bilang harus minum obat seumur hidup. Boleh. Tapi Anda mulai berkatakan dengan iman hidup yang benar, maka kau bisa jauh lebih sehat. Katakan amin. Mungkin kau dikatakan, kau gak akan berhasil bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu. No problem. Waktu kau percaya dan kau kerjakan bagianmu. Lalu apa kegagalannya Yusuf di kitab Kejadian 37 ini? Yusuf, kesalahan pertama, kegagalan pertama, Yusuf salah dalam hal komunikasi. Dalam leadership kepemimpinan, maka 80% tergantung yang namanya relation. Katakan hubungan. Kurang keras, hubungan. Waktu hubungannya Yusuf dengan saudara-saudaranya tidak benar, maka Yusuf gagal. Saudara, kalau orang berhasil, orang sukses, tangan kita memuji pakai tangan apa? Kelingking, penunjuk, atau jempol? Jempol. Semua bilang, bagus. Bilang kiri kanan, hebat. Kalau bilang hebat sama tetanggamu, hebat kamu, ngeledek tuh. Bilang hebat. Kenapa hebat pakai tangan kanan, jempol? Karena jempollah satu-satunya jari yang bisa sosialisasi, relation dengan semua jari. Lihat jempol saya, dengan jari tunjuk bisa, jari tengah bisa, jari manis bisa, jari kelingking bisa. Coba jari penunjuk, bisa, sakit. Yang hebat bisa berkomunikasi dengan semua orang. Bilang wow. Yusuf komunikasinya salah. Dia gagal total. Dia ngomong gini, kalian ya saudara-saudara tahu ya, ikatan gandum saya kalian akan sembah. Loh, itu kan sombong. Harusnya ngomong ini, saudara-saudara mohon dukungan doa ya saudara. Kenapa ya saya punya ikatan gandum kok pada roboh semua terus ke saya ya? Kan rendah. Dia berkata, semuanya sujud kepada saya. Bahkan dia berkata, ada 11 bintang, kakak-kakaknya 10, adiknya 1 Benyamin, dan bulan yaitu ayahnya, matahari ayahnya, bulan ibunya, sujud kepada dia. Komunikasinya salah, relationnya salah. Kedua,
waktu Yusuf disuruh membawa bekal makanan ke abang-abangnya, ke kakak-kakaknya, ke koko-kokonya, masnya, dia suka melaporkan kejahatan kokonya. Begini, dan seluruh abang-abangnya 10 orang kompak membenci Yusuf. You understand? Tahu akibatnya? Kalau ada saudara 12, 10 membenci yang satu, yang salah yang mana? Yusuf gagal. Akibat Yusuf gagal, waktu dia pergi membawa rangsum makanan ke abang-abangnya, ke kakak-kakaknya, ke koko-kokonya, maka dia diperdaya. Ditarik jubahnya yang maha indah, dilumuri darah, dan kita bunuh saja ini adik, biar dia mati dengan mimpinya. Semua abangnya, kakaknya kompak karena Yusuf gagal dalam membangun relation hubungan. Tetapi ada abangnya yang usul, janganlah itu kan darah daging kita, kita masukkan sumur saja. Maka Yusuf dilempar ke sumur. Tapi puji Tuhan, sumur itu tidak sanggup mengubur mimpinya Yusuf. Bilang, yes. Apakah Anda sedang gagal dan masuk sumur? Dokter bilang, penyakit ini tidak disembuhkan. Itu sumur. Sumur vonis. Konsultan bisnis berkata, pabrikmu gak bisa jalan. Konsultan pernikahanmu berkata, pernikahanmu akan hancur total. Kau dimasukkan kepada sumur diagnosa dokter, sumur diagnosa konsultan bisnis, konsultan pernikahan. Tapi saya beritahu sama Anda hari ini, Yusuf berbeda. Alkitab berkata, Yusuf melompat dari kegagalannya menuju kepada keberhasilan yang lebih besar. Tepuk tangannya dahsyat. Semua tokoh Alkitab pernah gagal. Petrus gagal, menyangkal 3 kali. Thomas gagal, tidak percaya Yesus bangkit, dia peragu. Bahkan Anda tahu secara ilmu rekrutmen dan leadership, Yesus itu salah merekrut. Thomas peragu direkrut. Makanya tidak percaya Yesus bangkit. Petrus menyangkal, direkrut. Matius pemungut cukai, blacklist. Dia pemungut pajak yang ditolak di mana-mana. Seluruh murid Yesus semuanya blacklist. Enggak layak. Gagal semuanya. Yang lebih oke justru Yudas Iskariot. Iskariot itu adalah pengelola uang. Dia bagus kelola keuangan, manajemen kelola oke. Tapi kebablasan. You understand? Tapi Yesus sanggup merubah murid-muridnya yang gagal menjadi lebih berhasil. Lihat kiri kanan wajahnya, masih wajah gagal? Atau siap untuk lebih berhasil? Katakan haleluya. Adakah kau merasa sudah lama, kesehatanku semakin habis, waktunya makin singkat? No, jangan mendahului Tuhan. Dokter gak salah memberi diagnosa, karena itulah sekolahnya dokter untuk memberi diagnosa. Tapi hidup bukan di tangan dokter. Kau punya dokter di atas seluruh dokter, Tuhan Yesus penyembuh kita yang ajaib. Tepuk tangannya dahsyat. Semua bilang haleluya. Saya akan beri contoh, bukan hanya contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang gagal, tetapi saya beri 10 tokoh dunia yang pernah gagal. 10 tokoh. Yang pertama, Einstein. Albert Einstein, dialah ilmuwan terkenal abad 20. Dengan teori relativitasnya, dia memenangkan Nobel. Tapi ternyata waktu kecil, dia terlambat bercakap. Dia ngomongnya gagap, dia mengidap autisme, dan dia suka lalai dalam pelajaran. Albert Einstein, penemu hukum relatif yang begitu hebat, dapat Nobel, pernah gagal. Bilang sama dong, kurang keras.
Kedua, Bill Gates. William Henry Gates atau yang dikenal dengan Bill Gates, seorang CEO Microsoft. Dia orang kaya hari ini. Namun dia waktu kuliah di Harvard, di DO, sempat bekerja menjadi office boy. Adam Khoo dari Singapura, waktu kecil nakalnya bukan main. Dia terikat dengan PlayStation, game online, nonton TV tidak berhenti-berhenti, bisa duduk berjam-jam. Sekarang menjadi motivator, trainer yang sangat terkenal, menulis buku, menjadi pengajar. Yang keempat, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini, saudara, sungguh sangat klasik kegagalannya. Gagal dalam bisnis tahun 1831, dikalahkan di badan legislatif, gagal dalam bisnis lagi, terus gagal di dalam dewan di Amerika, gagal menjadi anggota Kongres, nyalon presiden, gagal, nyalon senat, gagal, anggota dewan senat, gagal. Tapi pada tahun 1860 dia dilantik menjadi presiden Amerika. Katakan wow. Kalau saya bacakan tokoh-tokoh dunia yang pernah gagal, Anda tidak cukup waktu. Aristoteles Onassis, waktu kecil sekolah nakalnya bukan main. Thomas Alva Edison dipulangkan oleh gurunya dan ibunya membuktikan bahwa dia bisa lebih pintar dari gurunya mengajar. Saya akan tutup dengan langkah-langkah praktis untuk Anda menjadikan kegagalan, katakan kegagalan, menjadi lompatan untuk lebih berhasil. Siapa yang siap untuk lebih berhasil? Dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam segala perkara. 2016 ini tahun pembebasan seutuhnya. Anda dibebaskan dalam segala perkara, katakan haleluya. Langkah yang pertama, untuk Anda menjadikan kegagalan jadi batu lompatan untuk lebih berhasil. Kegagalan yang Tuhan izinkan atasmu itu menjadi sebuah pelajaran. Ikut tangan saya, pelajaran. Pelajaran yang paling berharga waktu kau dalam penderitaan, waktu kau dalam tekanan. Gak ada kita lagi wisata kuliner, kita lagi wisata ke pantai, tapi pelajaran yang berharga gak pernah. Waktu Anda disakiti, waktu Anda ditinggalkan, diputus cinta ditolak, kau mulai dapat pelajaran. Bilang, wow, Yusuf di sumur dapat beberapa teori untuk berhasil. Anda perlu tahu, Yusuf bukan hanya dimasukkan sumur, diangkat dari sumur, bukan dibebaskan, dijual jadi budak. Yang menjual kokonya sendiri, abangnya sendiri. Tragis. Jadi budak, dia difitnah oleh tante Potifar. Harusnya tante itu yang ngajak tidur. Yusuf bilang, tidak Tan, Yusuf sini dong, kamu kan manajer rumah tangga saya. Iya Tan, semua rumah tangganya Om Potifar, saya kepalanya, saya manajernya. Semua dipercayakan kepada saya. Keuangan, leadership, pegawai, pembantu, semua dipercayakan. Tapi tante Potifar tidak dipercayakan. You understand tante? Tapi tantenya nggak apa-apa dong sob, kita lagi sepi, Om kan lagi pergi ke luar negeri. Ayo dong sob, kita tidur. Enggak Tan, ayolah sob, Anda Tan, ayo sob, enggak Tan, setan. Dan akhirnya Yusuf difitnah, dianggap mencabuli tante Potifar, Yusuf dimasukkan penjara. You understand? Tanpa sidang, tanpa pembela, Yusuf gagal lagi. Tapi di kepala penjara, Yusuf sempat dilupakan oleh orang-orang ditolongnya. Tapi ada yang menarik, Tuhan tidak melupakan dia.
Kasih tos kiri kanan, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Mari saya tutup dengan kitab Kejadian. Untuk kita boleh melihat langkah praktis kita untuk saya dan saudara boleh menjadikan kegagalan sebagai batu lompatan untuk lebih berhasil. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Maka mari kita minta Yusuf menjamin kita. Katakan sama saya haleluya. Katakan haleluya. Ayat 19 saya baca. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20 sama-sama, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan yes. Waktu Anda gagal, maka Anda dapat pelajaran. Yes. Setelah ada pelajaran, Anda mulai introspeksi. Anda mulai membuat sebuah kehidupan yang baru. Anak yang hilang, gagal. Ada 3 kegagalan anak hilang. 1, dia salah waktu. 2, dia salah tempat. 3, dia salah teman. Belum waktunya dia minta warisan bapaknya. Nekat banget. Habis warisan dia pergi pesta pora. Ampirnya di kandang babi. Akhirnya teman-temannya kacau balau. Tapi yang ketiga, setelah Anda tahu Anda gagal, Anda belum terlambat. Kembali ke rumah Bapa. Waktu Anda dapat pelajaran dari kegagalan, Anda introspeksi, Anda mulai melangkah kembali kepada Bapa. Dan yang menarik, Alkitab mencatat Lukas 15, waktu dia pelan-pelan kembali ke bapaknya, dia berkata, aku gak layak disebut anak, aku jadi budak juga oke. Tapi bapaknya melihat dari jauh, mengejar, memeluknya, memberi apa namanya? Sepatu yang baru, cincin yang baru, jubah yang baru. Siapa siap hari ini terima kesehatan yang baru? Berkat yang baru. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara-saudaranya sujud beneran kepadanya. Saya sangat percaya, bukan hanya Yusuf, saudara juga bisa menghadapi kegagalan. Anda gak menyerah, Anda melompat dan meraih keberhasilan yang lebih besar. Tepuk tangan yang dahsyat.